Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan seputar pertanyaan umroh yang banyak banget ditanyakan oleh sahabat Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan jawaban ini bisa mewakili atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan seputar umroh di masa pandemi ini. Tanpa berlama-lama, saya akan bacakan sekitar ada 20 lebih pertanyaan di sini. Mudah-mudahan bisa mewakili, jawaban-jawaban ini bisa mewakili pertanyaan Bapak Ibu sahabat sekalian tentang umroh di masa pandemi ini. Sebelum lanjut, mohon yang baru bergabung di channel ini, terima kasih sudah mengklik video ini dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya dan juga like serta komen video ini. Jika ada pertanyaan di luar nanti yang saya bacakan, jawabannya tidak ada di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab jika saya bisa menjawabnya. Baik, yang pertama, berapakah usia jamaah yang diperbolehkan mendaftar? Jawabannya adalah hingga saat ini, ya, video ini dibuat sekitar tanggal 26-25 Januari, jamaah yang diperbolehkan berangkat umroh adalah usia 18 sampai dengan 60 tahun. Kemudian, apakah ibu hamil diperbolehkan mendaftar? Jawabannya adalah sesuai ketentuan pemerintah, ibu hamil, balita, manula termasuk kategori rawan penularan COVID-19. Maka wanita hamil tidak dianjurkan untuk berangkat umroh di masa pandemi. Jadi mohon bersabar dulu. Yang ketiga, apakah calon jamaah yang belum divaksin, apakah boleh berangkat? Jawabannya hingga saat ini, ya, vaksinasi baru memasuki fase pertama, bulan Januari sampai dengan Maret, untuk tenaga kesehatan dan petugas garda depan, TNI, Polri, PNS, Public Service, maka mayoritas penduduk Indonesia masih belum mendapat vaksinasi. Tapi untuk itu, pihak Indonesia maupun Arab Saudi tetap memperbolehkan calon jamaah yang belum divaksin untuk tetap berangkat menunaikan ibadah umroh. Jadi walaupun belum divaksin tetap bisa berangkat umroh, Bapak Ibu. Yang keempat, apakah proses pembuatan paspor masih diperbolehkan oleh pihak imigrasi? Nah, ini informasi yang sempat beredar, katanya pihak imigrasi menutup sementara proses pembuatan paspor. Nah, di sini jawabannya sampai saat ini kantor imigrasi tetap membuka layanan pembuatan paspor dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jadi masih boleh ya Bapak Ibu sahabat sekalian. Yang selanjutnya yang kelima. Ketika pendaftaran apakah boleh hanya memberikan dokumen pendukung menggunakan scan atau PDF melalui WhatsApp? Jawabannya sangat dianjurkan mengingat saat ini hindari kontak dengan banyak orang dalam rangka menghindari penyebaran virus COVID-19. Yang keenam, apakah pengiriman perlengkapan atau paspor dapat dilakukan melalui kurir? Jawabannya adalah metode ini sangat dianjurkan, namun biaya pengiriman paspor maupun perlengkapan biasanya menjadi tanggung jawab calon jamaah. Yang ketujuh, bagaimana jika saya memiliki penyakit penyerta, misal jantung, stroke, ginjal, apakah boleh berangkat meskipun usia saya masih memenuhi syarat? Artinya usianya masih range 18-60 tahun. Jawabannya, sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh masa pandemi, bagi calon jemaah yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, saat ini belum diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ibadah umroh. Jadi mohon bersabar dulu Bapak Ibu sahabat sekalian. Lalu yang selanjutnya, apakah saya harus mengisi surat perjanjian ketika akan berangkat umroh? Ya, jawabannya sesuai KMA ya, nomor 719. Keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020, semua calon jamaah umroh wajib membuat surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas segala risiko yang timbul apabila terpapar virus COVID-19. Pertanyaan yang ke-9, apakah ketika saya berangkat harus menyertakan surat bebas COVID? Jawabannya, semua calon jamaah umroh harus menyertakan surat bebas COVID-19 atau surat hasil swab PCR, bukan swab antigen, berlaku 72 jam sebelum jamaah tiba di Arab Saudi. Yang 10, apakah saya bisa melakukan PCR swab di tempat mana saja sesuai sesuka saya, asalkan murah dan cepat? Jawabannya, dianjurkan jemaah harus melakukan karantina dan swab atas koordinir dari pihak travel, H-1 dilakukannya.
sebelum keberangkatan di wilayah sekitar embarkasi atau tempat jamaah take off pesawat. Misal jamaah dari Surabaya, tapi take off dari Jakarta, maka swab PCR dan karantina H-1 dilakukan di Jakarta. Jadi yang luar kota harus ke Jakarta dulu, kalau mau berangkatnya dari Jakarta. Kemudian yang selanjutnya, apakah saya boleh menggunakan masker kain selama perjalanan ibadah umroh? Jawabannya sangat dianjurkan menggunakan masker medis 3 lapis selama proses perjalanan ibadah umroh. Bahkan sangat dianjurkan menggunakan masker N95 versi Duxbil atau Evo Plasmed atau minimal masker tipe medis 3 lapis. Yang ke-12, apakah saya boleh memilih maskapai yang transit agar lebih hemat? Oke. Saat ini sesuai ketentuan Kementerian Agama, seluruh penerbangan ke Arab Saudi harus menggunakan maskapai direct flight, terbang langsung ke Arab Saudi. Jadi nggak boleh pakai yang transit-transit. Bagi saya yang sudah melunasi paket umroh sejak musim lalu, ya, atau tertunda keberangkatan, apakah saya tidak perlu menambah biaya paket? Ya, ini jawabannya adalah penundaan keberangkatan terjadi sejak tahun 2020. Dan saat ini sudah nyaris 1 tahun. Artinya banyak hal yang berubah. Biaya visa, tiket pesawat, ketentuan hotel, ketentuan bis, kemudian adanya kewajiban PCR, adanya kewajiban karantina dan lainnya mengakibatkan perubahan harga paket yang signifikan tentunya Bapak Ibu. Maka kenaikan harga paket tidak bisa dielakkan. Calon jamaah wajib menyesuaikan harga paket yang baru. Yang 14, apakah saya wajib suntik meningitis? Jawab, sangat dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan pula untuk suntik influenza agar daya tahan tubuh tetap terjaga selama umroh di masa pandemi ini. Lalu yang selanjutnya, supaya vaksin meningitis dan influenza efektif, berapa lama saya harus suntik sebelum keberangkatan? Jawabannya dianjurkan 1 bulan sebelum keberangkatan atau setidaknya 2 minggu sebelum keberangkatan. Kemudian, apakah manasik harus dilakukan melalui tatap muka? Jawabannya, manasik dapat dilakukan dengan cara tatap muka namun dengan segala pembatasan yang ada dengan mekanisme protokol kesehatan yang ketat. Misal wajib menggunakan masker, posisi duduk dibatasi, minimal jarak 1,5 meter, makan tidak boleh prasmanan, harus nasi bok, lokasi manasik di area terbuka outdoor, waktu pelaksanaan dibatasi mengacu pada penjelasan poin-poin penting saja, tetap menggunakan sanitizer atau cuci tangan sesering mungkin, jika diperlukan diperbolehkan menggunakan face shield. Ya. Lalu, apakah manasik dapat menggunakan metode daring, misalnya lewat Zoom atau Google Meet? Jawab, sangat memungkinkan, tergantung keinginan jamaah dan kesepakatan dengan pihak travel. Oke, yang selanjutnya nomor 18, apakah jika masa berlaku paspor saya di bawah 6 bulan dapat mendaftar umroh? Jawabannya adalah saat ini seluruh jamaah dianjurkan masa berlaku paspor selama 1 tahun sebelum tanggal keberangkatan, menghindari penolakan ketika input sistem visa. Oke, yang 19, bagaimana mekanisme pendaftaran umroh musim pandemi? Jawabannya, jamaah mengisi form pendaftaran, lalu mengisi form surat pernyataan, kemudian memberikan form tersebut kepada pihak travel, bisa dalam bentuk file atau soft copy, memberikan scan KTP, scan kartu keluarga, dan buku nikah, dan pas foto, paspor, buku kuning, dan buku kuning atau buku vaksin harus juga dipersiapkan aslinya. Kesemua dokumen tersebut dapat dikirim menggunakan Gojek, Grab, kurir ke pihak travel. Oke, barangkali itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar umroh di masa pandemi. Mudah-mudahan jawaban ini bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.